Seberapa besar sih dampaknya judi online ini mungkin bagi stabilitas perekonomian kita mungkin atau masyarakat kalangan menengah ke bawah? Ya ini menurut saya berbahaya sih, apalagi di tengah situasi dunia yang tidak menentu seperti ini ya, yang ibaratnya ya kita berasa kayak mau perang walaupun nggak perang gitu, tapi kan bahwa dunia ini sekarang penuh ketidakpastian. Jadi saya mungkin ingin mengatakan dua titik krisis besar kita lah ya. Krisis besar kita kan sudah terjadi di 1965 dan 1998. Itu kenapa? Ya karena yang di bawah. Itu yang terjadi kenapa? Karena yang di bawah dia sudah frustasi akan hidupnya. Entah itu karena memang beli pangan nggak bisa, entah itu. Nah sekarang kita ditambah kompleks itu, dikejar-kejar debt collector gitu. Yeah. Dikejar-kejar juga dengan hutang-hutang dari judi online. Jadi kalau menurut saya ini jangan dibiarkan. Karena kalau enggak ini akan menjadi snowing ball effect. Yeah. Di tengah perekonomian sendiri tidak menentu, di tengah ketergantungan masyarakat terhadap belanja sosial dari fiskalnya pemerintah. Berarti mempengaruhi tingkat konsumsi kita juga? Oh iya, jadi kita kan sebetulnya harus juga mau fair untuk melihat. Sebetulnya masyarakat kita ini mengatasi konsumsinya itu pakai apa? Ya kan? Kalau pakai utang mungkin kita bicarakan. Sekarang dari udah ngutang, dia mengatakan untuk bayar hutangnya dia berjudi. Oke. Ini kan bahaya sekali kalau menurut saya. Betul. Jadi kita belum bisa menyelesaikan persoalan yang satu, malah kita dihadapkan dengan persoalan yang lebih besar, judi. Apa yang kemudian yang bisa dilakukan pemerintah menurut Mas Yanuar agar mungkin polanya tidak seperti itu lagi, masyarakat kemudian tidak mau lagi judi online? Satu menurut saya, ekonomi harus dimulai dari kampung ke kota. Karena kan tadi yang Pak Tengah katakan bahwa rata-rata yang transaksinya di bawah 100.000. Kalau di bawah 100.000, kebanyakan kan sebetulnya kalaupun di kota, kampung kota. Ya. Kebanyakan juga di pedesaan. Dengan sekarang semua orang pegang gadget ini, ya, bagaimana caranya gadget ini berubah algoritmanya, tadi yang dikatakan oleh Pak Wijaya dan Kominfo. Misalnya, kita mengefektifkan yang namanya smart farming, sehingga petani mungkin kita suruh untuk dia seperti saya pernah lihat, misalnya mendeteksi di tanah ini berapa segala macam. Ada pekerjaan itu. Sehingga kalau ada pekerjaan itu yang dilakukan oleh negara, dia ada kesibukan. Dan algoritma di HP-nya pun berubah menjadi algoritma yang lebih produktif. Itu cara-cara yang menurut saya inovasi cara berpikir Gen Z dah. Apa-apa diatasi pakai aplikasi gitu. Tapi kan kita juga kalau menurut saya, pemerintah harus juga dengan tegas mengatakan, bukan dengan tegas sih, kalau judi kan memang satu, secara agama juga haram, ya kan, dengan seluruh agama yang ada di Republik ini, ya menurut saya ini memang harus yang namanya entah itu ustadz di kampung, entah itu pendeta di kampung. Pokoknya diedukasi bahwa memang di daerah, bahwa di kampung itu dikatakan bahwa ini sesuatu yang haram gitu, sesuatu yang haram itu. Kalau secara hukum Mas Yanuar, apakah kurang memberikan efek jerah? Nah, gini, kalau soal hukum ini kan sebetulnya, mohon maaf nih, jangan juga kita pin-pinbo gitu. Jangan-jangan ini juga ada orang kuatnya. Karena kan perputaran uang 300 triliun, ya, ini muter kemana? PPATK mengidentifikasi keluar tuh kemana? Berarti kan ini akan memenuhi juga unsur tadi terorisme satu, ya. Tapi dari sudut pandang transaksi pidana keuangan, ini kan juga kecenderungan money laundering. Nah, jadi kalau menurut saya, sesuatu yang bisa teridentifikasi seperti ini, kenapa tidak kita hajar dari bandarnya? Jangan-jangan bandarnya orang kuat. Kan itu ya, kalau kita bisa simpulkan. Jadi bukan hanya mengatasi top servernya, tapi menurut saya, jadi kalau saya yang diinvestigasi transaksi keuangan, follow the money and you will find the truth. Jadi artinya bahwa ikutin aja uangnya itu, sebetulnya ujungnya di mana. Itu nah, menarik ketika ya. ujungnya di mana, ya kita hajar aja